Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Kojak, bagus, bagus, bagus. SDN 1 Rangkas Bitung Barat, cerdas, unggul, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Halo anak-anak, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Kali ini kita akan beraktivitas kembali dengan fokus bahasa Indonesia, IPA, dan ilmu pengetahuan sosial. Oke anak-anak, nah kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, cuci tangan 20 detik, pakai masker, dan jaga jarak fisik. Ya, oke. Selamat beraktivitas. Setelah kalian beraktivitas hari ini, semoga kalian dapat dan mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Juga kalian mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Kalian juga dapat menggali informasi ya, dan mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Lalu kalian mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Berikutnya, kalian juga mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa ya? Nah, kita pelajari ya. Teks berikut akan menggambarkan tentang pertahanan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, dengan judul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana pertempuran di tiap daerah tersebut? Di antaranya pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa tersebut 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, silakan kalian buat peta pikiran ya, sesuai dengan teks tersebut ya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana berdasarkan teks pertempuran Surabaya. Dan sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan.
Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ya, dengan lingkungan tempat tinggalnya, dan juga sebagai mempertahankan kelangsungan hidupnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cecak? Amati gambar berikut. Ya, di sini ada ayam, bebek, ikan, dan cecak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Nah, boleh diskusikan secara berpasangan dengan temanmu atau dengan orang tua kamu, ya. Nah, tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut. Nah, seperti ini. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Yang pertama ayam. Apa ciri-cirinya? Lalu ciri habitatnya. 2. Bebek. Ciri-cirinya bagaimana? Lalu ciri habitatnya. Yang ketiga ikan. Cirinya bagaimana dan ciri-ciri habitatnya. Yang terakhir cecak. Ciri-ciri hewan tersebut dan ciri-ciri habitatnya. Ya, selamat mencoba ya. Yang pertama kita akan membahas tentang bacaan tentang bebek ya. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh ya, yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, dan atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, sekarang kalian boleh mengamati binatang lainnya selain bebek. Tadi contohnya bebek ya. Nah, silakan membuat tabel seperti di bawah ini ya. Seperti ada nomor ya, ada nomor hewan, ciri khusus dan ciri-ciri habitatnya. Seperti tadi contohnya di sini nomor 1 bebek. Ciri khususnya adalah memiliki bulu yang dilapisi minyak ya. Untuk apa? Untuk supaya air tidak menempel ya, tidak masuk ke dalam kulitnya ya. Nah, dan juga memiliki selaput pada kaki untuk berenang. Nah, ciri-ciri habitatnya adalah dia hidup di darat dan mencari makannya di air, di dekat air atau danau atau dan sebagainya ya. Nah, selain bebek, silakan kalian tentukan hewan apa lagi ya. Nah, paling sedikit 5 ya, 5 hewan selain bebek. Yuk kita renungkan kegiatan hari ini. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Dan apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, silakan itu untuk direnungkan dan direfleksikan oleh kalian ya selama aktivitas pembelajaran hari ini. Lalu boleh kalian bekerja sama dengan orang tua, amati jenis hewan lain yang ada di sekitar rumahmu. Identifikasi ciri-ciri hewan tersebut dan ciri-ciri habitatnya.
Deskripsikan secara tertulis ya melalui pengamatanmu tadi dan catat di di format yang sudah Bapak berikan. Oke, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.